Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Baik, Bapak-bapak sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang berkah ini, walaupun cuaca seperti yang antum tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan antum sekalian kemudahan untuk berada di majelis ilmu yang insyaallah menjadi pemantik istiqomahan dan salah satu tanda antum akan berakhir husnul khatimah. Amin. Baik, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya tentang muamalah ya. Tidak jauh dari bab man la yarham la yurham. Imam Bukhari mencatatkan bab al-wasati bil jari. Bab tentang nasihat agar berbuat baik terhadap tetangga. Jadi nasihat wasiat agar kita berbuat baik terhadap tetangga. Saking pentingnya kita bermuamalah dengan baik bersama tetangga. Sebelum kami baca hadisnya, hadis ini banyak sekali. Makanya kalau misal dibuat judulnya ini ada partnya. Kalau nggak salah Anda buat sampai part 2 atau part 3 gitu. Kenapa kok tetangga itu punya posisi yang spesial di mata Islam? Karena secara sosial tetangga adalah orang yang paling mungkin dan paling cepat membantu kita apabila kita mengalami musibah. Orang yang bahkan mungkin bisa jadi cepat tanggapnya lebih peduli atau lebih daripada keluarga kita yang bukan tetangga kita. Maka tetangga punya posisi yang spesial. Nah, secara praktek banyak sekali dari kita mungkin atau dari orang-orang di lingkungannya malah abai terhadap tetangga. Jangankan peduli atau apa, kenal enggak. Nah, ini adalah apa ya bahasanya? Keburukan yang tidak boleh kita kukuhkan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Haddatsana Ismail bin Abi Wais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakar Muhammad bin Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Jibril alaihi salam masih terus menasihatiku, terus mewasiatiku bil jari tentang tetangga, sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisanku, ya, atau tetangga akan mendapatkan warisan tetangganya. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini makanah umumnya dulu. Jadi Jibril itu maksud Nabi SAW mengatakan mazalah, artinya Jibril menasehati Nabi SAW tentang tetangga bukan hanya satu kali, tapi berulang-ulang berkali-kali. Sampai-sampai Nabi mengatakan Jibril sampai sekarang masih menasehatiku masalah tetangga. Jadi Jibril seperti berwasiat, berbuat baiklah pada tetangga. Ingat tetangga ya Bapak. Jadi tetangga itu ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat itu 40 rumah terdekat, yang jauh sisanya. Ya. Baik. Tapi kalau misal antum udah satu kompleks, semuanya tetangga. Apalagi satu kampung. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan Nabi SAW itu mengaitkan berbuat baik kepada tetangga
dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Saking dahsyatnya berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dalam riwayat Bukhari, falyuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau dia diam. Dalam hadis riwayat Bukhari ini disebutkan yang awal adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau sudah diikat dengan iman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah salah satu hal yang sangat penting dan memiliki urgensi tinggi dalam Islam. Kemudian masalah hak tetangga. Ini hadis luar biasa. Bapak-bapak sekalian, kita sudah pernah dengar. Hadis ini langsung memberi kita gambaran betapa kita harus berhati-hati dengan hak tetangga, dengan apa yang dimiliki oleh tetangga. Di sini Imam Bukhari menyampaikan hadis dari Abu Dhabyah Al-Kala'i. Beliau mengatakan, sami'tul Miqdad bin Al-Awsad yaqul. Jadi Miqdad bin Al-Awsad mengatakan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Qalu haramun harramallahu wa rasuluhu. Faqala, kemudian para sahabat berkata, zina itu haram. Jadi Nabi berkata, bagaimana pendapat kalian tentang zina? Dan para sahabat mengatakan, zina itu haram, telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita semua tahu zina itu haram. Ada enggak yang bilang orang mukmin? Ada enggak yang bilang muslim zina itu halal? Ada mungkin? Bapak-bapak tahu? Kenyataannya ada ternyata. Nah, ini orang muslim yang otaknya agak miring sedikit. Ya. Mana mungkin zina halal? Walaupun dia buat disertasi setumpuk juga tidak dapat menghalalkan zina. Para sahabat dengan lantang mengatakan zina itu haram. Allah telah haramkan dan Rasul telah haramkan. Nah, zina itu, Bapak, ada zina yang memiliki had, ada zina yang sifatnya makna atau dosanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Zina yang memiliki had atau hukuman secara fisik itu ada dua. Zina muhsan sama ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan orang yang sudah menikah. Yang ghairu muhsan yang belum menikah. Ghairu muhsan 100 kali cambuk, muhsan rajam. Ya. Nah, zina yang memiliki had ini adalah zina yang hakiki, yang benar-benar zina. Adapun zina yang ada dosanya di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, itu zina mata, zina telinga, dan zina fikiran. Jadi itu ada dosanya juga. Jadi hendaklah kita berlindung dari Allah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya di mata ada zina, di pendengaran ada zina, di fikiran ada zina. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yazniyar rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarihi. Sesungguhnya apabila ada seseorang berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, itu lebih baik atau lebih ringan baginya daripada dia menzinai istri tetangganya. Saking dahsyat hak seorang, dahsyatnya kita harus menjaga hak seorang tetangga. Ya, ada nggak satu tetangga, ya bahasa kita langsung bilang selingkuh dengan tetangga yang lain? Banyak sekali. Makanya hak tetangga kita harus jaga, dan kita sebagai tetangga juga harus menjaga hak tetangga kita. Jadi saling menjaga. Kita tahu, bapak-bapak sekalian, ya, ketika kita bertetangga, kita sering sekali bermuamalah dengan tetangga kita.
Maka kita menjaga privasi kita dan menjaga aurat kita dari tetangga kita. Kemudian tetangga kita juga kalau bisa dan kita memiliki kemampuan, kita nasihati apabila tergelincir. Kita sering lihat tetangga, dan banyak sekali orang yang terjerumus dalam zina sama tetangganya. Ini 10 kali lipat lebih dahsyat daripada berzina dengan orang lain. Ya, bapak sekalian, hati-hati ini dengan tetangga. Kalau bapak-bapak, hati-hati dengan istri tetangga. Kalau ibu-ibu, hati-hati dengan suami tetangga. Ada pepatah bahasa Inggris bagus sekali yang mengatakan the grass will always be greener from the other side. Itu artinya rumput tetangga lebih hijau. Hati-hati ya bapak-bapak, lebih hijau dari rumput kita. Kelihatannya seperti itu. Apabila kita tidak qanaah, maka hendaknya kita menundukkan pandangan kita terhadap wanita yang bukan mahram. Cukuplah istri kita. Baik. Ini tentang zina ya. Kita dapat ambil kesimpulan yang mantap lah tentang menjaga hak tetangga ini. Ada salah seorang jamaah itu pernah cerita aja. Ada tetangganya yang tidak memperdulikan keadaan istrinya. Artinya istrinya itu dibiarkan auratnya terbuka. Nah, kita sebagai laki-laki atau sebagai manusia jangan dikira tidak suka. Syahwat itu menggiring kita kepada hal yang haram. Nah, kita harus perhatikan itu. Jadi kalau ada perempuan-perempuan kita masih membuka aurat, hendaklah kita tegur. Dia sangat terganggu. Ya, sebagaimana kita berusaha untuk menghindari kemaksiatan, maka syaitan akan terus mengiring kita kepada kemaksiatan tersebut. Jadi hati-hati bapak sekalian ini terhadap tetangga. Kemudian faqala la an yasriqa min ashrati ahli ab'a wa sa'alahum 'anis sariqah. Kemudian Nabi SAW bertanya tentang mencuri. Qalu, para sahabat berkata haramun, mencuri itu haram. Haramahallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengharamkan mencuri. Faqala la an yasriqa min ashrati ahli abyatin. Apabila ada orang yang mencuri di 10 rumah selain tetangganya, aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Maka itu lebih ringan dibandingkan dia mencuri dari 1 rumah tetangganya. Ya. Jadi tetangga ya kawan, tetangga. Kita jangan salah sama muamalah sama tetangga. Tetangga kalau misal ada dapat rezeki, kita beri selamat dan kita harus ikut bahagia. Tetangga memiliki kesulitan, kita simpati dan membantu mereka. Dan kebalik ya, banyak tetangga yang hasad. Dengar tetangga yang satunya atau tetangganya memiliki kenikmatan atau rizki, dia bukannya berbahagia dan memberi selamat, malah nak atau risau, hasad. Wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian sebaliknya, tetangganya punya masalah, ya. Tetangganya ada musibah, disyukurin. Nah, ini kebalik. Banyak tetangga yang seperti itu. Permusuhan antar tetangga itu, ya, sangat dahsyat sekali. Kalau sudah tetangga satu dengan tetangga yang lain bermusuhan, bisa-bisa akses jalan ditutup. Ya. Tembok-tembok dibangun untuk mempersulit tetangga. Wal'iyadzu billah. Maka dari hadis ini, ya, kita mengambil muamalah yang hasanah kepada tetangga kita. Bayangkan kita bermaksiat kepada tetangga kita 10 kali lipat lebih dahsyat dibandingkan bermaksiat kepada orang lain. Dijagalah tetangga, jagalah haknya. Tutup apa yang menjadi dosa bagi tetangga apabila melihat kita yang ada di dalam diri kita. Baik. Kemudian di hadis yang selanjutnya, ini hadisnya mirip ya. An Abdullah bin Umar atau an Abdullah bin Umar qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarrisu." Jibril masih senantiasa menasihatiku sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga yang satu mewarisi tetangga yang lainnya. Sama ya. Jadi 3 hadis selanjutnya punya redaksi yang sama. Baik, kemudian bab yahdi ila aqrabihim baban. Jadi kita punya anjuran ya, Nabi SAW juga menganjurkan kita agar memberi hadiah pada tetangga, terutama di waktu-waktu yang berkah seperti bulan Ramadan ya. Jadi memberi hadiah kepada orang lain itu adalah hal yang sifatnya dianjurkan, terlebih di waktu yang berkah seperti bulan Ramadan. Jadi sekarang ini antum sekalian kasih hadiah ke tetangga antum. Dekat-dekat Lebaran antum kasih hadiah, antum kasih baju baru, antum kasih amplop untuk anak-anaknya ya, THR. Itu besar sekali pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tahadu. Apabila ingin saling mencintai, maka hendaklah kalian saling memberi hadiah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasul, sungguhnya aku memiliki tetangga atau 2 tetangga, maka kepada yang mana aku beri hadiah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila aqrabihima minki baban. Kepada yang paling dekat dengan rumahmu pintunya. Artinya tetangga, kalau misal punya 2 tetangga, kita punya hadiah cuma 1. Kalau misal disuruh milih mana yang paling oke kita kasih, Nabi SAW mengatakan yang paling dekat denganmu pintunya. Jadi tetangga yang paling dekat sama kita dulu kita kasih hadiah. Nah, ini adalah anjuran yang sangat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, apabila engkau masak, lebihi kuahnya, kemudian berikanlah kepada tetangga. Jangan sampai tetangga hanya mencium bau masakan kita ya. Ini salah satu hal yang kurang baik ya. Kita masaknya baunya sampai ke rumah tetangga, tapi tetangga enggak ada. Itu kurang bagus ya. Jadi kalau misal kita masak yang ada kuahnya kayak gulai misal atau opor, hendaklah kuahnya kita banyakin. Kalau misal ada dagingnya sedikit, kita kasih kuahnya dibanyakin biar kelihatan banyak. Itu untuk tetangga. Jadi usahakan ya pada tetangga ini bapak-bapak sekalian. Dan ini bukan hanya untuk tetangga muslim saja. Ini perlu antum catat sekalian. Kalau misal kita bertetangga dengan tetangga non muslim pun, kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan perbuatan baik yang sama. Tapi kalau misal ada pilihan muslim atau non muslim, maka hendaklah kita mendahulukan yang muslim terlebih dahulu. Tapi sama, apabila sudah tetangga, maka non muslim mau non muslim sama, berbuat baiknya sama. Jadi ila aqrabihima minki baban, yang paling dekat terlebih dahulu. Kemudian apabila kita ingin memberi sesuatu, terutama kepada tetangga, hendaklah kita memberi yang fresh dan yang masih layak guna atau layak makan. Jangan yang sudah kita tidak mau dan tidak kita suka ya, atau yang sudah tidak bisa pakai lagi. Bisa dipakai tapi jelek sekali, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa alamu anna Allaha ghaniyyun halim. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan.
Jadi kalau antum mau ngasih baju, kasih baju yang baru, atau kasih baju yang antum miliki tapi masih antum sukai. Mungkin sudah kesempitan tapi masih bagus. Jangan ngasih jubah warna putih, sudah kuning-kuning, ada bercak-bercak taluh titian di keraknya oleh yang. Ini orang nggak suka, kita nggak suka, jangan kasih ke orang. Ana pernah punya pengalaman yang sampai sekarang ana sangat ingat dan ana sangat menyesal dengan perbuatan ana. Dulu waktu di kampus kita masak bertiga, ya. Ana sahib berdua. Kemudian giliran ana beli beras. Qadarullah dulu ana nggak tahu beras yang mana yang harus dibeli. Ana tahunya beras yang paling murah aja yang kita beli biar hemat. Setelah ana beli berasnya, ternyata ana beli beras yang nggak bisa kita makan. Ana kan nggak tahu beras kan looknya sama, cuma yang paling murah yang diambil, ya, yang ana ambil. Setelah itu ana bawa, kemudian kita masak. Setelah masak, berasnya itu apa ya? Antum pernah nggak makan beras? Antum ambil buyar dia ketika masuk ke mulut. Saking nggak enaknya beras itu. Ya. Akhirnya kita semua nggak bisa makan beras itu. Aduh, ini nggak enak ini. Terus ana komentar ke sahib ada dua. Gimana kalau misal beras ini kita kasih kamar sebelah aja? Ana ngomong gitu. Ana ditegur sama teman ana satu, subhanallah. Nggak boleh kayak gitu. Ente kalau misal mau sedekah dengan apa yang ente sukai dan apa yang ente mau. Dia ngomong kayak gitu. Ana langsung kayak anak petir, cedera. Saking dahsyat nasihatnya. Masa ngasih? Coba bayangkan, apa yang antum tidak sukai otomatis ketika dimakan sama dengan apa yang antum rasakan. Ana langsung istighfar, astagfirullahaladzim, benar juga. Terus kita apain berasnya? Pemimpin kita yang paling tua, ya, dari Bali juga. Sekarang hidupnya lancar, stabil, ekonomi bagus. Dia ngomong kita makan beras ini. Akhirnya beras yang berapa liter itu? 3 liter apa 4 liter itu kita makan dengan tertatih-tatih. Hikmahnya luar biasa sekali, bapak-bapak sekalian. Ketika kita memberikan apa yang kita sukai dan apa yang kita cintai, situlah letak tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an bahkan dijelaskan juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian ingin mendapatkan kebaikan, maka hendaklah kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Itu pada semua orang, terlebih kepada tetangga. Kemudian janganlah kalian menginfakkan hal yang kalian pandang sebelah mata atau kalian tidak sukai, terutama pada tetangga. Jangan nasi yang sudah keras kaku di dalam kulkas kita tidak makan, kita kasih tetangga. Masakan yang sudah menguning kuahnya kita kasih tetangga. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi apa yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat ini tema kemarin. Ketika kita berbuat baik sama orang, maka orang akan berbuat baik sama kita. Ketika kita memberi hal yang kita cintai dan patut untuk diberikan kepada orang, maka orang akan effort untuk membantu kita. Begitulah seharusnya. Apalagi bulan Ramadan, pahala berkali-kali lipat. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia seperti mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Orang berlomba-lomba untuk memberi takjil, untuk memberi sahur. Di komplek-komplek itu luar biasa sekali perlombaan dalam kebaikannya. Subhanallah, anak terharu kadang. Dulu anak tinggal di BTN di Pengulon. Buka puasanya ganti-gantian ngasihnya. Jadi ada satu musola, buka puasanya ganti-gantian. Ibu-ibu di sana itu berlomba-lomba untuk memasak makanan yang lebih enak dari sebelumnya. Ini baru mantap ini. Ini perlombaan yang hakiki dalam masalah memberi makan. Misal contoh, bibi mau nyumbang besok. Ana ditanya dulu, "Jeba kemarin buka puasanya apa nasinya di sana?" Ayam bakar. Bibi buat gulai. Pokoknya biar lebih enak. Ternyata besok itu lebih enak lagi. Itu baru perlombaan dalam kebaikan.
Begitulah seharusnya seorang mukmin, karena sifat seorang mukmin yang ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dan mencegah kepada yang munkar, dan berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Itu ciri orang yang mukmin. Baik. Kemudian di hadis selanjutnya masih sama ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari periwayat yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, aku memiliki 2 tetangga, kepada siapa aku berikan hadiah?" Nabi mengatakan dengan teks yang sama, "Ila aqrabihima minki baban." Dengan tetangga yang lebih dekat denganmu. Baik. Bapak sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya menambahkan takwa kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah sikap kita dari awalnya tidak baik menjadi lebih baik lagi, terutama kepada tetangga ya. Bapak, ini panjang, insyaallah kita bagi jadi 3 part karena muamalah kepada tetangga sangat spesifik dijelaskan oleh Imam Bukhari dengan dalil-dalil yang detail. Bahkan disebutkan ada satu dalil di sini, nanti kita bahas bersama secara rinci. Kita itu tidak diperbolehkan, kalau misal muada nggak boleh, kita udah tahu lah muada itu nggak boleh. Artinya kalau misal dikasih kita ngomong apa nih, kita nggak boleh. Itu aja kita nggak boleh. Dalam hadis ada yang disebutkan kita mencari tahu kualitas barangnya aja nggak boleh. Misal ada tetangga kita ngasih baju, terus kita lihat mereknya, kita searching di internet harganya berapa. Pas tahu harganya murah kita nyek dia, 2 kali dosa. Udah kepo sama kualitasnya, terus muada sama harganya. Waliyadzubillah. Nanti kita bahas. Insyaallah ini jadi 3 pertemuan. Baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.